Setelah kekalahan Kerajaan Aceh Darussalam dengan Belanda melalui ditawannya Sultan Aceh terakhir, Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah, dan beberapa orang petinggi kerajaan pada 1903, maka pemerintahan nasional praktis tidak berjalan lagi. Tinggallah yang berjalan komando tertinggi gerilya di bawah pimpinan para ulama. Sementara di daerah-daerah Nanggroe, pemerintahan berjalan terus menurut kemungkinan yang ada di bawah pemerintahan para ule Balang. Sejak saat itu, hampir seluruh wilayah Aceh telah berhasil diduduki oleh Belanda. Secara de facto, kerajaan Aceh sudah kalah dengan Belanda. Namun, secara yuridis, hukum internasional Aceh masih berdaulat. Sultan Aceh menolak menandatangani sarakata atau perjanjian penyerahan kedaulatan Aceh kepada Belanda dengan alasan kedaulatan Aceh berada di tangan rakyat dan beliau tidak berhak menyerahkannya kepada siapapun. Kendati Sultan Muhammad Daud Shah telah menyerah karena terlebih dahulu ditawannya istri dan anak-anaknya, akan tetapi kedaulatan Aceh telah beliau amanatkan kepada para ulama. Dengan demikian, menurut pendapat komando tertinggi perang gerilya, Aceh masih berdaulat, sekalipun sebahagian wilayah kerajaan telah diduduki Belanda. Karena itulah para pejuang Aceh, komandoi oleh ulama, terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Aceh yang hendak direbut oleh Belanda. Selama di bawah kendali para ulama, pejuang Aceh terus memberikan tekanan dan serangan terhadap kedudukan Belanda, baik melalui perang terbuka maupun secara gerilya. Perjuangan terus berlanjut mempertahankan kedaulatan Aceh yang mensyahidkan banyak para pahlawan Aceh dan menewaskan ribuan tentara Belanda. Hingga terakhir Perang Bakungan pada tahun 1926 sampai 1928 terjadi peristiwa Long di tahun 1933. Setelah itu nyaris tidak ada pemberontakan perjuangan Aceh terhadap Belanda. Ini dikesankan lagi dengan fakta bahwa Belanda sudah banyak mengurangi penyertaan militer dalam pemerintahan sipil, sudah ditiadakan banyak sekali fungsi militer. Setelah kondisi politik di Aceh stabil di bawah pemerintahan penjajahan Belanda dengan dimungkinkan dijalankan pemerintahan sipil, masyarakat Aceh juga telah bebas melakukan aktivitas sosial dan politiknya, seperti dibolehkan mendirikan organisasi-organisasi. Maka tampillah seorang tokoh ulama, yaitu Tunku Muhammad Daud Beri, mendirikan sebuah organisasi bersama tokoh ulama lainnya, Tunku Abdurrahman dan Tunku Ismail Yakub pada tanggal 5 Mei 1939 di Matang Lempang 2 Birin, mendirikan PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Diharapkan melalui organisasi PUSA ini, perjuangan rakyat Aceh dapat lebih terorganisir dan terarah, baik secara politik maupun perjuangan bersenjata. PUSA inilah yang kelak menjadi motor perjuangan melawan penjajah Belanda. Perang Aceh merupakan perang kolonial terlama di Nusantara yang berlangsung selama 69 tahun dari semenjak Belanda menyatakan perangnya terhadap Aceh pada 1873 hingga Belanda meninggalkan Aceh pada tahun 1942. Beberapa penyebab dahsyatnya perang Aceh diantaranya bagi rakyat Aceh yang menganut agama Islam sangat menentang penjajahan, apalagi penjajahan oleh Belanda yang notabene adalah kafir. Maka berperang melawan penjajahan Belanda adalah perang jihad fi sabilillah, dan bagi yang syahid akan dijanjikan surga. Karena itulah rakyat Aceh menyambut perang Belanda sebagai jalan untuk mencari surganya. Masuknya Jepang ke Nusantara membuat Belanda terusir secara permanen. Awalnya Jepang bersikap baik terhadap rakyat Indonesia. Rakyat pun tidak segan ikut serta dalam kegiatan pembangunan Jepang. Namun kemudian sikap Jepang semakin berubah. Kekerasan dan pelecehan terhadap rakyat Indonesia dilakukan oleh tentara Jepang, sehingga mendorong rakyat untuk melakukan perlawanan kepada Jepang. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang dipimpin oleh Tunku Abdul Jalil, seorang pimpinan Dayak di Bayu, 30 km sebelah timur kota Luxmawe. Karena kuatnya tentara Jepang, akhirnya Tunku Abdul Jalil pun syahid. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 terjadi pengeboman dua kota pertahanan Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, yang dilakukan oleh sekutu pimpinan Amerika Serikat. Akibatnya Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya.
Demikian juga dengan pendudukan Jepang di Nusantara berakhir. Di saat kekuatan kolonial sedang kosong di Nusantara, pemuda-pemuda Indonesia memanfaatkannya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta. Ketika Belanda mengetahui Jepang tidak lagi menduduki wilayah Nusantara, Belanda berusaha merebut kembali daerah yang dulu menjadi wilayah jajahannya. Tidak berselang lama, seluruh wilayah Nusantara telah kembali dapat direbut oleh Belanda, kecuali Aceh yang masih merdeka. Pada tanggal 16 Juni 1948, Soekarno berkunjung ke Aceh dan memohon kepada rakyat Aceh agar mau membantu Indonesia dan ikut berjuang dalam perang kemerdekaan. Di samping itu, ketika melakukan kunjungan pertamanya ke Aceh pada tahun 1948, dalam dialog dengan Tunku Muhammad Daud Berih, Soekarno memohon kepada rakyat Aceh agar ikut ambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sedang berkobar antara Indonesia dengan Belanda yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno juga pernah berjanji kepada masyarakat Aceh melalui Tunku Muhammad Daud Berih dengan bersumpah sambil menangis, "Allah billah, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan demi Allah, ia akan mempergunakan pengaruhnya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di dalam daerahnya." Melihat Soekarno menangis, Abu Daud Berih merasa iba dan tidak sampai hati lagi meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji Presiden Soekarno waktu itu. Sebagai wujud nyata dari keikutsertaannya rakyat Aceh dalam perang kemerdekaan Indonesia, 4 orang ulama Aceh menyuruhkan jihad kepada Belanda. Seruan yang ditandatangani oleh 4 ulama Aceh pada tanggal 15 Oktober 1945 berupa pernyataan ulama seluruh Aceh yang terdiri dari Tunku Haji Hasan Krungkale, Tunku Muhammad Daud Berih, Tunku Haji Ja'far Siddiq Lamjabat, dan Tunku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri. Berkat seruan ini membangkitkan semangat perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda, sehingga di saat semua wilayah Indonesia sudah dikuasai kembali oleh Belanda, Aceh menjadi benteng terakhir bagi Indonesia. Hanya Aceh satu-satunya wilayah yang bebas dari dikuasai kembali oleh Belanda. Untuk diakui oleh dunia internasional, Indonesia masih eksis dan berdaulat, maka Aceh mendapat kesempatan yang tidak terulang dalam sejarah menjadi ibu kota negara Indonesia hingga Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar di Den Haag pada Desember 1949. Kesetiaan dan pengorbanan Aceh yang ikhlas kepada Republik ini kembali juga dibuktikan di saat Aceh atas prakarsa Tunku Muhammad Daud Berih menyumbangkan harta bendanya untuk membiayai pemerintah RI. Dalam 2 hari terkumpul 500.000 dolar Amerika yang disalurkan 250.000 kepada angkatan perang, 50.000 untuk perkantoran, 100.000 untuk pengembalian pemerintah dari Yogyakarta ke Jakarta, dan 1.000 kepada pemerintah pusat melalui AA Maramis. Aceh mengumpulkan 5 kg emas untuk membeli obligasi pemerintah, membiayai perwakilan RI di Singapura, pendirian kedutaan RI di India, dan pembelian pesawat selawah yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden RI Soekarno-Hatta untuk kepentingan kenegaraan. Atas perjuangan dan kontribusi Aceh kepada negara, pemerintah Indonesia memberi gelar Aceh Daerah Modal bagi kemerdekaan Indonesia, dan di saat yang sama, pemimpin karismatik Aceh, Tunku Muhammad Daud Berih, diangkat menjadi gubernur militer untuk Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Di samping itu, status daerah Aceh dari sebuah daerah keresidenan diangkat menjadi provinsi yang diberikan oleh Perdana Menteri Syarifuddin Prawiranegara. Setelah suksesnya konferensi meja bundar serta Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, ketika struktur negara pun sudah mapan, demi alasan tertib administrasi dan demi efisiensi dalam kebijakan fiskal, Aceh dilebur dalam Provinsi Sumatera Utara. Di samping itu, negara Indonesia yang baru dibangun di bawah kendali Soekarno bagi Daud Berih semakin kehilangan arah dan cenderung ke kiri-kirian atau komunisme. Di tingkat nasional, perseteruan antara kubu nasionalis kulur dengan kubu Islamis semakin menjadi polemik dan menyebabkan kekencangan yang berujung pada instabilitas politik Indonesia.
perdebatan yang tajam di antara kedua kubu terutama mengenai dasar falsafah negara. Bagi kubu Islamis menginginkan Islam sebagai dasar ideologi negara. Namun hal ini tidak terwujud melalui dihapuskannya 7 kata dalam Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9. Klimaks kekecewaan Daud Berih pada 20 September 1953, ia memproklamasikan daerah Aceh dan sekitarnya menjadi bagian dari negara Islam Indonesia di bawah organisasi Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pimpinan Imam SM Kartosuwiryo di Jawa Barat yang sedang melakukan pemberontakan bersenjata kepada RI. Dalam Kongres Ulama seluruh Indonesia tanggal 15 April 1953 di Medan, ia mengemukakan dalam pidato politiknya yang mengangkat isu politik tentang kedudukan negara dalam Islam. Ia melihat bahwa peran pemerintah Indonesia sangat diskriminatif terhadap Aceh, di mana peran ulama dengan nuansa syariat Islamnya berakhir, dan Aceh disamakan dengan daerah lain yang padahal Soekarno telah berjanji di depan Tunku Muhammad Daud Berih bahwa Indonesia akan dijadikan negara yang berdasarkan Islam. Bagi Daud Berih, sudah ratusan tahun syariat Islam berlaku di Aceh, tetapi hanya beberapa tahun bergabung dengan RI, sirna hukum